Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita bertemu lagi di pagi hari ini. Nah, walaupun daring ya, kita bisa bertemu pagi ini untuk melanjutkan diskusi kita. Nah, Anda mungkin sudah banyak yang berada di rumah, ya. Suasana sudah seperti liburan, ya. Walaupun pagi siang ini kita harus diskusi kuliah ya. Oke, kuliah kita pagi siang ini melalui Google Meet, sinkron, dan ini merupakan pengganti dari tatap muka, nah, sehingga selayaknya biar terasa seperti tatap muka ya, selayaknya video itu di open ya, dibuka. Nah, ini biar pertama suasananya kita bisa seperti tatap muka. Kemudian yang kedua, Anda bisa lebih konsentrasi. Mengapa? Karena kalau videonya ditutup, Anda kan ya mau tidur, mau sambil apa gitu ya, nah itu nggak kelihatan. Jadi Anda punya tanggung jawab kalau dibuka ya. Ini juga etika ya. Kalau kita sedang bertatap muka itu kan sebaiknya dibuka videonya ya. Oke, kecuali kalau memang kameranya rusak ya, nah itu nggak bisa dipaksakan. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita pada pertemuan ke-8 ini, yaitu tentang teorema isomorfisma ya. Nah ini seperti yang sudah tertulis di Pejar ya, topik kita hari ini pertemuan ke-15, yaitu pekan ke-8 tentang teorema isomorfisma. Nah, teorema isomorfisma ini merupakan topik terakhir dari grup ya. Nah, seharusnya besok itu kalau menurut jadwal memang harusnya UTS gitu ya. Nah, besok itu. Tapi karena menjelang libur hari raya itu kuliah dilaksanakan daring, maka UTS-nya ditunda menjadi pekan ke-10 ya. Pekan ke-8 dan ke-9 itu masih daring gitu ya. Pekan ke-10 nanti baru UTS. Jadi nanti UTS banyak sampai ini ya, grup. Jadi mulai awal dulu sampai teorema isomorfisma ini ya. Kemudian untuk besok ya, perlu saya sampaikan, besok itu kan sudah hari libur atau cuti bersama. Nah, jadi kuliah besok kita tetap online tapi asinkron ya, tidak ya kemarin asinkron Anda sudah apa, sudah melaksanakan ya seperti kemarin pada saat itu. Jadi kalau asinkron nanti tugas-tugasnya itu tidak harus dikerjakan saat itu ya. Jadi bisa dalam waktu beberapa ke depan gitu ya. Nah, sepekan lah paling tidak ya. Jadi besok biar nggak ganti kuliah, jadi kuliah yang untuk besok asinkron. Tapi di Sipejarnya tadi belum saya ubah. Ya di sini di Sipejar pertemuan ke-16 masih masih tertulis Google Meet, tapi enggak ya, nanti enggak ada video conference karena waktunya libur, jadi tidak harus besok Anda mengerjakan tugas, bisa kan hari-hari berikutnya gitu ya, besok saya ganti ini nanti. Tidak. Tapi kalau kuisnya enggak apa-apa Anda kerjakan sebelumnya ya. Nah, ini nanti tapi kuisnya enggak saya batasi sampai menjelang kuliah ya. Tapi bisa dimulai sekarang, tapi batasnya bisa beberapa hari berikutnya. Oke, hari ini kita akan diskusi tentang ini,
Nah, teorema isomorfisme. Teorema isomorfisme itu berkaitan dengan homomorfisme. Kalau kita punya grup, ya, dua grup, kita punya homomorfisme, ya, sebagai ilustrasi ya. Kalau saya punya, jadi kalau saya punya G dan G garis, misalnya ya, G dan G garis itu adalah grup, kemudian saya punya homomorfisme, nah ini sebut aja homomorfismenya, nah gitu ya. Nah, dari G ke G garis, itu Pi adalah homomorfisme. Kemudian kita punya kernel ya kemarin, ingat bahwa kernel unsur di domain yang dipetakan ke identitas. Ya. Sebut aja K itu adalah kernel Pi. Ya. Kernel Pi ya. Nah, itu semua unsur yang dipetakan ke identitas. Nah, kita sudah membuktikan bahwa kernel Pi itu adalah suatu subgrup normal, ya, bahwa K itu adalah subgrup normal dari G. Nah, dengan demikian kita punya G dibagi K itu adalah suatu grup, ya, menurut waktu membahas grup faktor kemarin. Nah, kemudian kita bisa membuat pemetaan dari G ke G per K. Nah, gitu ya. Nah, itu adalah pemetaan yang alamiah, yaitu unsur X dipetakan ke kosetnya. Nah, itu ya. Nah, ini bisa, nanti bisa dibuktikan ini adalah suatu homomorfisme. Saya kira langsung dengan menggunakan operasi koset. Nah, jadi kalau kita gambarkan nanti akan begini. Ini ada, bisa kita buat pemetaan tadi. Ini ke G per K. Ya. Nah, kemudian dari G per K ke G garis kita bisa membuat pemetaan lagi. Ya, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini bahwa kalau di G itu X, ya, di sini tadi kan XK, di sini kan Pi, nah, di sini adalah Px. Nah, jadi kita bisa membuat pemetaan di sini, ya, dari XK ke Px. Ya. Nah, jadi di sini kita sebut aja pemetaannya itu, sebut aja misalnya Pi garis. Nah, jadi Pi garis itu dari G per K ke G garis, di mana XK kita petakan ke Px. Nah, kira-kira inilah ilustrasinya ya. Nah, nanti baru akan kita periksa Pi itu. Nah, Pi itu apa? Ya. Nah, ini akan memotivasi. Nah, nanti akan kita tunjukkan bahwa Pi ini adalah suatu monomorfisme. Ya. Nah, ini nanti adalah monomorfisme. Nah, jadi nanti kalau ini monomorfisme, kalau Pi garisnya kita batasi tidak ke G, tetapi Pi garisnya itu kita buat dari G per K ke image-nya
Pi, image-nya itu daerah hasil ya. Nah, itu nanti akan menjadi suatu isomorfisme. Jadi, nanti kalau kita buat Pi-nya, jadi kalau Pi-nya nanti Pi garisnya itu kita buat dari G per K ke image-nya Pi, jadi ini adalah suatu isomorfisme. Nah, jadi nanti kalau itu isomorfisme, nanti akan kita dapatkan bahwa G per K itu isomorfik dengan image-nya Pi. Nah, ini nanti yang kita sebut dengan teorema isomorfisme. Nah, itu adalah apa pemikirannya ya. Nanti akan kita setelah ini kita buktikan secara detail masing-masing ya. Ini adalah diagramnya. Nah, jadi kalau menurut ilustrasi ini, teorema isomorfisme itu kalau kita rumuskan ya ini ya. Jadi jika Pi dari G ke G garis itu kita punya suatu homomorfisme grup, maka G per kernel itu isomorfik dengan image Pi ya. Nah, itu. Nah, bagaimana membuktikan ini? Ya, kita detailkan saja tadi yang ini. Jadi ilustrasi ini akan kita buktikan step by step ya nanti untuk masing-masing ya. Masing-masing kita lihat. Nah, kita gambar ulang ya. Nah, kita misalkan kita buat diagramnya ya. Diagramnya ini tadi dari G ke G garis. Ini adalah Pi. Kemudian kita buat pemetaan ini ya. Nah, tadi ya G per K, di mana K-nya adalah kernel ya. Jadi kita misalkan K itu adalah kernel dari Pi. Dan kita punya dari kesimpulan terakhir, kernel itu adalah subgroup normal dari G ya. Dengan demikian kita peroleh G per K ini adalah grup. Nah, kemudian kita definisikan pemetaan pengaitan dulu ya misalnya. Ini meta dari G ke G per K. Ya, mana unsur kita petakan ke koset. Nah, ini ya. Nah, pertama kita buktikan dulu bahwa ini adalah, ini bisa dibuktikan saya kira dengan mudah ya, bahwa ini adalah suatu homomorfisme dengan menggunakan definisi operasi pada koset yaitu XY, peta dari XY itu akan sama dengan koset dari XY, yaitu XYK, itu sama dengan peta dari X dan peta dari Y ya. Jadi bisa ditunjukkan bahwa ini adalah suatu homomorfisme. Bahwa ini adalah homomorfisme grup. Nah, X, Y, di G sebarang. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sesuai dengan definisi pengaitan tadi, ini adalah
koset dari XY, K. Menurut definisi perkalian koset, ini akan sama dengan XK, YK. Jadi akan sama dengan ini peta dari X, peta dari Y. Nah, jadi kita punya ini adalah suatu homomorfisme grup ya. Ini adalah homomorfisme grup. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sini tadi, sekarang kita definisikan pengaitan dari G per K ke G garis. Ya. Nah, misalnya kita buat ini ya. Nah, ini sebut aja, nah gitu ya, peta garis dari G K per K ke G garis ya. Nah, apa definisinya? Kita definisikan ya sekarang. Nah, G garis tadi dari G per K ke G garis. Nah, peta dari XK itu adalah Pi X ya. Nah, sekarang lihat bahwa ini adalah pemetaan dari koset. Ada kemungkinan koset sama itu direpresentasikan oleh unsur yang berbeda. Oleh karena itu, Pi garis ini harus kita buktikan well defined. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Kalau saya punya XK sama dengan YK, nah ini kesamaan koset ya, berarti kita punya dua unsur yang sama, nanti akan kita lihat apakah petanya sama atau tidak ya. Nah, kalau kita punya koset XK sama dengan YK, masih ingat kemarin sifat yang ada di koset, ini berarti ekuivalen dengan mengatakan X inverse Y anggota K. Nah, betul ya. Ingat bahwa kemarin ini adalah sifat, ya kemarin kita punya AH sama dengan BH. Jika A inverse B anggota B gitu ya, ini sama ya. Nah ini X inverse Y anggota K, berarti kan jika dan lain jika, Pi dari X inverse Y sama dengan identitas G garis ya. Nah ini karena yang kiri Pi itu homomorfisme, berarti jika dan jika Pi X inverse Pi Y sama dengan identitas ya. Kemudian peta dari inverse dari peta, gitu. Berarti ini jika dan jika Pi X diinverskan Pi Y. Nah, ini inverse ini. Berarti kesimpulannya dari terakhir jika dan jika apa? Pi X sama dengan Pi Y ya. Nah, sekarang dari implikasi ini bisa kita ambil kesimpulan. Kalau kita baca dari kiri ke kanan, dari kalau kita punya XK sama dengan YK itu berakibat Pi X sama dengan Pi Y, ini berarti kita menyimpulkan bahwa Pi well defined ya. Jadi ini adalah kesimpulannya Pi well defined, terdefinisi dengan baik, atau Pi adalah suatu pemetaan. Kemudian kalau kita baca ke kirinya, nah ke kiri dari Pi
X sama dengan Pi Y berakibat XK sama dengan YK. Nah, ini tadi kan sebenarnya kan nilai dari Pi garis toh, ya, Pi garis XK ya sama dengan Pi garis YK ya. Nah, kalau dari kanan ke kiri kita dapat menyimpulkan bahwa Pi adalah 1, ya. Dari nilai fungsinya sama, kita bisa menunjukkan bisa menunjukkan bahwa nilai unsurnya sama ya. Saya ganti aja biar mudah ya. Yang ini saya ganti Pi garis saja biar cocok, yaitu Pi garis. Nah, ini adalah Pi garis XK sama dengan Pi garis Y. Ya. Nah, itu. Jadi dari sini kita peroleh bahwa Pi garis itu adalah suatu pemetaan 1, ya. Jadi Pi garis adalah pemetaan 1. Nah, berikutnya kita akan menunjukkan bahwa Pi garis ini adalah suatu homomorfisme. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya, apakah Pi garis ini preserve, ya, preserve operation, ya. Nah, itu kita tunjukkan. Jadi klaim berikutnya adalah menunjukkan bahwa Pi garis itu adalah suatu homomorfisme. Oke, saya tulis berikutnya ya. Berikutnya kita klaim Pi garis homomorfisme grup. Nah, kalau saya ambil 2 unsur, misalnya AK dan BK itu anggota G per K sekarang ya. Ya. Jadi Pi garis dari AK saya kalikan dengan BK, itu sebenarnya kan Pi garis dari ABK. Jadi akan sama dengan menurut definisi ini adalah Pi dari AB. Ini karena Pi-nya sudah diketahui homomorfisnya berarti Pi A, Pi B. Jadi akan sama dengan Pi garis dari AK, Pi garis dari B. Ya. Oke, jadi kita peroleh Pi garis adalah suatu homomorfisme ya. Ya. Nah, jadi kalau kita kembali ke gambar kita tadi, nah ini, jadi Pi garis itu kita peroleh monomorfisme, sudah dibuktikan monomorfisme. Nah, sekarang kalau kita batasi pemetaannya itu ke image-nya Pi, nah itu akan jadi suatu isomorfisme. Jadi kalau ini kita gambar ulang, ya, tapi tidak ke seluruh G garis, tapi ke, ya, saya gambar ulang, misalnya saya pakai merah aja ya. Jadi kalau di sini kita ulangi gambar tadi, dari kalau di situ daerah situ itu nggak mau ya. Kalau saya ulangi di sini aja ya. Kalau dari G, tapi ke sini tidak ke G garis, tapi ke image-nya Pi ya. Nah, itu ya. Kemudian ya kan bisa kita batasi ya dari G ke image-nya atau ke daerah hasil. Kemudian di sini tetap ini dari G ke G per K, ini adalah ini. Nah, jadi sekarang Pi garisnya kita anggap dari G garis ke image-nya Pi. Jadi kesimpulannya di sini nanti Pi garis dari G per K ke image-nya
P ini adalah suatu isomorfisma. Nah, karena P garis itu adalah isomorfisma, kesimpulan kita adalah G per K itu isomorfik dengan image P. Jadi ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya G per K isomorfik dengan image P. Ya. Nah, ini adalah kita sebut the first isomorphism theorem, ya, atau teorema isomorfisme pertama dari Hooke, ya. Jadi kalau kita punya homomorfisme, nah ini kalau kita tulis lengkap, K-nya menjadi kernel P, ya. Jadi domain dibagi kernel isomorfik dengan image, yaitu hubungan antara domain, kernel, dan image, ya. Jadi domain dibagi kernel isomorfik dengan image. Nah, itu. Nah, ini adalah teorema isomorfisme. Nah, sebagai ilustrasi, Anda sudah tahu Z itu adalah grup terhadap operasi tambah. Kemudian kemarin juga sudah kita diskusikan waktu membahas homomorfisme, pemetaan dari Z ke Zn, yaitu unsur dipetakan ke kelasnya, itu adalah suatu homomorfisme. Nah, akan kita lihat, kita gunakan teorema isomorfisme, ya. Nah, ini ya. Ini sekarang kita coba lihat pada sebut aja misalnya Pi, ya. Pi itu dari Z ke Zn, ya. Nah, Pi dari X adalah kelas X, ya. Jadi X dipetakan ke kelas X. Terus saya tulis ini X dipetakan ke kelasnya X, ya. Nah, ini sudah kita buktikan kemarin suatu homomorfisme. Dan pada, ya. Jadi Pi ini adalah epimorfisme, ya. Jadi pada. Jadi kita sudah peroleh bahwa Pi ini adalah homomorfisme grup dan image-nya Pi adalah Zn, karena Pi-nya adalah pada, ya. Nah, berarti kita tinggal menentukan kernel. Kemarin juga sudah dicari, kernelnya apa di sini? Kernelnya adalah semua kelipatan N, ya. Kernel itu kan semua unsur di Z yang dipetakan ke 0, kelas 0, ya. Jadi kernel P itu adalah anggota X anggota Z, sedemikian hingga peta dari X itu sama dengan kelas 0, kan. Nah, atau ini bisa kita peroleh kemarin, ya, X anggota Z, sehingga kelas X sama dengan kelas 0. Kelas X sama dengan kelas 0 berarti X-nya kelipatan N, atau ini sering kita sebut dengan NZ, ya. Nah, menurut teorema isomorfisme, ya, nah, teorema isomorfisme pertama yaitu bahwa domain dibagi kernel, berarti Z dibagi kernel Pi sama dengan isomorfik dengan image Pi. Peroleh. Nah, ini bahwa diperolehnya Z dibagi kernel, kernelnya adalah NZ, berarti isomorfik dengan Zn, ya. Nah, ini, jadi penggunaan teorema isomorfisme pertama, salah satunya ini, contoh, ya. Nah,
Nanti Anda juga bisa membuktikan kemarin itu apa, pemetaan dari GL, ya, GL 2R misalnya ya, ke R bintang, ya, kemarin sudah kita tunjukkan ya itu bahasa homomorfisme, contohnya di buku ada, yaitu matriks dipetakan ke determinannya, kita bisa menunjukkan itu nanti kernelnya adalah SL ya. Nah, jadi Pak ya kemarin ini saya tuliskan, saya ingatkan ya bahwa saya pakai warna lain ya. Nih, dari homomorfisnya kan kita juga punya ini ya. Nah, kemarin pemetaan misalnya, kemarin saya sebut D, determinan D dari DCL ya, sorry. Dari GL ke R bintang. Ya ingat, GL2R itu grup di bawah operasi kali matriks. R bintang itu adalah himpunan bilangan real yang tidak nol, merupakan grup terhadap operasi kali. Nah, pemetanya apa? Matriks dipetakan ke determinan. Nah, kita bisa menunjukkan bahwa ini pada, ya. Nah, berarti nanti kernelnya itu adalah anggota GL2R yang dipetakan ke 1. Nah, berarti nanti kernelnya adalah SL ya. Ingat bahwa kernel D adalah matriks anggota GL, di mana di sini determinan dari matriks itu identitasnya 1, ya kan, di R bintang. Nah, matriks kalau determinan 1 ya SL, himpunan itu. Ya, makanya nanti menurut teori isomorfisme di sini akan kita peroleh bahwa GL 2R dibagi SL 2R akan isomorfik dengan R bintang ya. Itu menurut teori isomorfisme ya. Oke. Baik, sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi? Silakan. Ini ada 2 contoh ya penggunaan teori isomorfisme pertama. Oke. Penggunaan yang berikutnya dari teori isomorfisme itu adalah pada soal yang disebut dengan teori isomorfisme kedua dan ketiga. Pak kalian nganggap teorema itu adalah soal ya. Makanya nggak muncul di dalam pembahasan, tetapi muncul di exercise. Anda lihat itu ya, di exercise itu akan muncul teori isomorfisme sebagai soal. Kalau kita cari di bukunya kalian, ya. Nah, itu nanti akan muncul sebagai soal, ya. Soal nomor, nah ini ya. Nomor 49 dan 50 ya. Di halaman 236 ya. Di halaman 236, soal nomor 49 dan 50. Ya. Itu adalah the second isomorphism theorem dan the third isomorphism theorem. Ya. Ini oleh Pak kalian dianggap soal ya. Tapi di buku lain ini teorema ya.
Makanya mana second isomorphism theorem, jadi dibahas di dalam. Nah, karena menurut Pak Galian ini bisa diselesaikan dengan menggunakan the first isomorphism theorem, makanya dianggap soal saja. Nah, ini kalau menurut teorema ini, menurut soal ini, kalau kita punya K itu subgrup dari G, N subgrup normal dari G. Buktikan bahwa K dibagi atau per K per iris N itu isomorfik dengan Kn per N ya. Cuma di sini saya beri nama L ya. Ke sana tadi N. Ini K dan L subgrup dari G, kemudian L-nya normal, maka K dibagi K iris L isomorfik dengan KL per L. Nah, jadi karena di sini L-nya normal, berarti kita nanti bisa membuat KL per L itu ya. Nah, di sini kalau kita mau membaca menurut teorema isomorfisme pertama, nanti kita bisa membuat pemetaan dari K ke KL per L. Nah, tunjukkan bahwa kernelnya itu adalah K iris L ya. Ini kalau kita baca ya. Jadi domainnya itu K, image apa? Kodomainnya adalah KL per L. Nanti ini sebagai kernel ya. Nah, itu kalau kita mau mengidentifikasi ya. Nah, nanti kalau mau mengidentifikasi buat homomorfisma ini sebagai domain ya toh. Nah, ini adalah kodomain atau image atau image-nya. Nah, baru ini nanti sebagai kernelnya. Nah, gitu ya. Kalau mau mengidentifikasikan domain dibagi kernel isomorfik dengan image. Nah, di situ. Nah, kalau kita menurut ini berarti kita definisikan pengaitan atau pengaitan ini Pi dari K ke KL per L. Nah, bagaimana mendefinisikannya? Unsur di K, sebut aja X. Kalau unsur di K, pasti unsur di KL. Ya. Jadi kalau X ini ambil di K, kenapa? X itu bisa ditulis sebagai X kali identitas. Jadi X itu berarti juga anggota KL. Berarti ini kita kaitkan ke XL. Ya. Nah, gitu. Jadi unsur dipetakan ke koset XL ya. Nah, jadi ini karena ini kalau unsurnya sama pasti kosetnya sama ya. Nah, ini kan dari unsur jadi tidak meragukan lagi ya. Kita tunjukkan bahwa yang pertama Pi ini adalah suatu homomorfisma. Kemudian yang kedua pada. Yang ketiga kita tunjukkan kernelnya adalah K iris L. Ya. Nah, yang pertama klaim dulu bahwa Pi itu adalah suatu homomorfisma. Ya. Nah, jadi kalau saya ambil X dan Y sembarang berada di K, nah kita lihat bahwa Pi XY menurut definisi adalah XY L
Nah, sesuai dengan definisi koset, ya ini adalah XL, YL. Terlewat. Oke, jadi saya tampilkan ulang ya. Nah, teorema isomorfisme kedua. Oke, saya ulangi bahwa teorema isomorfisme kedua kalau di bukunya Pak Galian itu adalah soal ya. Nah, soal, jadi kalau kita kembali ke bukunya Pak Galian, itu soal nomor 49 ya. Soal nomor 49 di exercise di halaman ini 236 ya. Tuh. Ini adalah the second isomorphism theorem. Jadi nah, kalau kita lihat isomorfisme kedua ya, jika K saya rumuskan K dan L subgroup dari G dan L-nya normal di G, maka ini. Jadi kalau menurut teorema ini, kalau kita ingin membuat bahwa nanti berkaitan dengan teorema isomorfisme pertama, kita buat pemetaan dari K ke KL per L ya. Jadi domainnya K, kemudian kodomainnya KL per L, kemudian kita tunjukkan kernelnya K iris L, gitu ya. Nah, jadi di situ kita definisikan P-nya dari K ke KL per L. Oke, yaitu X dikaitkan dengan koset X yaitu XL ya. Nah, dengan demikian nanti kita bisa menunjukkan bahwa P itu adalah suatu homomorfisme. Kalau ini karena dari unsur, jadi kalau unsurnya sama pasti kosetnya sama, jadi itu saya kira nggak terlalu bermasalah ya dari sudut lain. Jadi kalau membuktikan homomorfisme ya ambil sembarang unsur di K, X, dan Y. Kita buktikan bahwa di situ PXY adalah XYL menurut operasi koset ya XL, YL, berarti peta dari X, peta dari Y ya. Nah, kemudian kita bisa menunjukkan bahwa P itu pada, berarti kalau ambil sembarang unsur di KL per L, misalnya P, ya, P itu adalah unsur di KL per L, itu unsur di KL per L. Kok enggak kelihatan? Nah, ini saya ganti KL per L. Elemen. Ya. Anggota. Nah, jelas-jelas. Berarti kalau anggota KL per L, berarti P bisa ditulis sebagai A kali L, AL. A kecil itu berarti di anggota KL. Berarti kalau anggota KL, A-nya bisa diganti dengan K kali L, ya. K-nya di K, L-nya di L. Nah, berarti kita sudah dapat unsur K, ya. Nah, K itu di K, itu yang sebagai anggota domain. Kita buktikan bahwa PK itu sama dengan KL. Nah, L sendiri, karena L kecil itu berada di L besar, berarti L kecil L itu sama dengan L, bisa menggantikan L. Berarti L kita tulis sebagai L kecil L. Masih ingat kembali ke sifat koset. Nah, K dikalikan LL akan sama dengan KLL. Ya. Nah, KL tadi A. Berarti AL sama dengan P. Jadi sudah ada K, untuk P sembarang ada K, sehingga PK sama dengan L. Jadi kesimpulannya dari situ P pada. Kalau P pada berarti image P sama dengan KL per L ya. Oke. Kemudian nah, untuk membuktikan kernel atau mencari kernel, kalau kita ambil X-nya itu berada di kernel P, itu kan artinya X itu anggota domain, yaitu anggota K, dan PX sama dengan identitas. Identitasnya di KL per L ya L ya. Jadi X anggota K dan peta dari X itu adalah XL. XL sama dengan L. Nah, karena XL sama dengan L berarti X-nya harus berada di L. Jadi kesimpulannya X berada di K dan X berada di L, berarti X berada di K iris L ya.
X anggota kernel jika X anggota K iris L. Jadi kernel sama dengan K iris L. Nah, kesimpulannya, menurut teorema isomorfisme pertama diperoleh K per KL atau K dibagi K iris L isomorfik dengan domain ya. Berarti kan domain dibagi kernel isomorfik dengan image. Domainnya K, kernelnya K iris L, image-nya KL per L. Jadi K per atau K dibagi K iris L isomorfik dengan KL per L. Ya. Itu adalah teorema isomorfisme kedua ya. Nah, teorema isomorfisme ketiga juga merupakan soal ya. Di bukunya Pak Galian tadi ya. Jadi kalau kita mau menggunakan teorema isomorfisme di sini ya. Berarti nanti kita buat pemetaan dari GL per G per K ya, G per L ke G per K. Jadi G per L ini sebagai domain. Jadi nanti kalau kita buat pemetaannya menurut teorema isomorfisme pertama, G per L ini sebagai domainnya, ya. Ini sebagai image-nya, ini sebagai kernel K per L-nya. Ya. Nah, gitu. Jadi domain dibagi kernel, isomorfik dengan image. Ya. Nah, kita buktikan secara formal. Nah, definisikan pengaitan. Pengaitan, misalnya pi ya, dari G per L ke G per K. Nah, ini alamiah ya. XL dikaitkan ke XK. Nah, ini karena definisi pemetaan berkaitan dengan koset, berarti well defined harus dibuktikan ya. Jadi kalau kita punya dua koset sama, jadi kalau X L sama dengan YL, jadi kalau misalkan ini ya, misalkan XL sama dengan YL. Kalau XL sama dengan YL, kesimpulannya apa? X inverse Y anggota L. Ya. Nah, kalau X inverse Y anggota L, berarti X inverse Y juga anggota K. Karena apa? Diketahui L-nya subset dari K. Ya. Karena L subset dari K, maka kita punya X inverse Y juga anggota K. Jadi kesimpulan kita, nah itu, XK sama dengan YK. Jadi XK sama dengan YK. XK itu adalah peta dari XL, ini adalah peta dari YL, ini peta dari XL. Nah, jadi unsur unsur di koset itu sama, kemudian petanya sama. Berarti kesimpulannya P itu suatu pemetaan. Ya. Nah, sekarang tinggal membuktikan homomorfisme, image-nya adalah G per K, kemudian kernelnya K per L. Ya. Oke, sekarang kita buktikan homomorfisme. Kalau homomorfisme saya kira mudah ya, karena hanya menggunakan perkalian koset. Ya. Jadi klaim P adalah homomorfisme.
Jadi kalau saya ambil X L ya, dari GL ya, XL anggota domain ya, XL atau XK ya, XL. Ambil XL dan GL anggota G per L ya, sekarang. Nah, kita periksa peta dari XL dikalikan YL itu kan sama saja dengan peta dari XYL. Menurut definisi ini adalah XYK itu akan sama saja dengan XK dikalikan YK. Ini sama saja dengan P XL P YL ya. Klaim umumnya terbukti. Nah, sekarang klaim image-nya nih ya. Image-nya adalah G per K. Berarti diklaim bahwa itu pada. Ya. Kalau saya ambil sekarang, jadi klaim pada. Ambil misalnya ZK berada di G per K sekarang ya. Jadi di situ Z-nya berada di G. Nah, jadi Z berada di G. Kesimpulan kita apa? ZL berada di G per L. Terus kita peroleh P ZL sama dengan ZK. Nah, udah berarti ada ya. Pada. Nah, sekarang tinggal menunjukkan bahwa kernelnya tadi adalah K per L. Ya, ambil unsur berada di kernel. Ya. Kalau di bawahnya aja ya. Kalau saya ambil unsur di kernel, misalnya P, anggota kernelnya P, nah ini apa? Nah, berarti P itu anggota domain berarti G, domainnya itu berarti G per L, nah G per L, anggota G per L, dan P sama dengan identitas. Identitasnya di G per K, jadi K. Nah, gitu kan? Nah, ini jika ini P bisa ditulis sebagai apa? Misalnya X, kalau berada di G per L berarti XL, berarti di sini X-nya berada di G, ya, dengan X-nya berada di G, dan ini saya tulis yang depan ya, dan ini P sama dengan K, ya, P sama dengan P itu berarti kalau P-nya XL berarti apa? XK sama dengan K, ya. Nah, sekarang coba lihat. Mula P sama dengan XL dengan X berada di G, ya, karena berada di G per L. Nah, dan
X sama XK sama dengan K, berarti kan X-nya anggota K. Nah, gitu ya. Sekarang coba lihat. K itu kan anggota dari, K itu kan subset dari G. Nah, berarti di sini P yang sama dengan XL mula-mula X-nya berada di G, itu sebenarnya kesimpulannya X-nya harus berada di K. Ya. Jadi kesimpulannya di sini, P harus bentuknya XL dengan X-nya anggota K. Nah, kalau dengan demikian berarti P itu anggota K per L. Ya. Nah, gitu. Karena X-nya berada di K. Kalau berada di G, itu G per L. Kalau di K, K per L. Ya. Nah, jadi dari sini kesimpulan kita, kernel P itu sama dengan K iris L. Ya. Sekali lagi, menurut teorema isomorfisme pertama, domain dibagi kernel, domainnya adalah G per L, dibagi kernel K per L, isomorfik dengan image. Nah, image-nya tadi adalah, nih, lihat ya, image-nya, nah, G per K. Ya. Terus G per K. Nah, gitu ya. Ini berarti sudah the third isomorphism theorem terbukti. Ya. Oke, baik. Silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Waktunya sebenarnya pas habis. Tapi kalau masih ada yang bertanya, nggak apa-apa. Nah, itu teorema isomorfisme. Yang pokok adalah teorema isomorfisme pertama. Kesimpulan utamanya adalah kalau kita punya homomorfisme dari grup G ke grup G garis, atau dengan secara umum, ya nanti bisa kita pecahkan. Nanti domain dibagi kernel akan isomorfik dengan image, ya. Itu teorema isomorfisme pertama. Kemudian teorema isomorfisme kedua dan ketiga bisa dibuktikan dengan menggunakan teorema isomorfisme pertama. Oleh karena itu Pak kalian memasukkan ke dalam soal, ya. Nah, tapi di sini kita bahas sebagai teori. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan. Nah, oke. Itu adalah materi terakhir. Jadi nanti bahan UTS adalah sampai ini ya, sampai pada teorema isomorfisme pertama. Nah, sekali lagi sebenarnya besok waktunya UTS, tapi karena UTS-nya ditunda, besok dilanjutkan dengan materi tentang ring atau gelanggang. Tapi karena besok sudah masuk cuti bersama atau libur ya, sebenarnya nggak libur tapi cuti bersama, besok pelaksanaan kuliahnya secara daring tapi asinkron. Jadi ya, Anda nggak harus langsung bertemu langsung seperti ini. Nanti ada penugasan dari Pak Eri, ya seperti kemarin beberapa waktu yang lalu Anda kan sudah pernah asinkron, ya paling nanti diberikan gantinya kuliah video, nonton video, ya. Oke. Ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Oke, sampai ketemu lagi nanti setelah hari raya, ya. Nah, nanti setelah hari raya kita mungkin masih sinkron lagi, nah, tapi jadwalnya sudah kembali jadwal normal, ya. Oke, saya kira itu. Selamat berlibur, selamat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Nah, be happy, ya nanti sehingga kembali semangat lagi ya untuk menyelesaikan studi. Ya, jadi nanti memulai kuliah lagi dengan penuh semangat. Ya. Oke, saya kira itu. Sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.